Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin selaku dosen manajemen operasi 2. Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati, NIM 191041085, kelas A1 manajemen pagi, mata kuliah manajemen operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS manajemen operasi 2. Bagian pertama, berkenan dengan aktivitas mahasiswa di WA dan Google Classroom. Untuk soal yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Ya, saya selalu hadir dalam perkuliahan manajemen operasi 2. Karena kuliah manajemen operasi 2 itu menyenangkan, dosennya humoris, dan bagi saya pribadi, mata kuliah manajemen operasi ini sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa manajemen. Yang kedua, berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi? 2 secara daring, 13 kali pertemuan. Yang ketiga, apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Yang saya pelajari yaitu tentang yang pertama, perdana manajemen operasi lanjutan, yang kedua, sejarah manajemen operasi 3 video, yang ketiga, masalah metode peramalan dalam produksi, yang keempat, contoh soal moving and averages. Yang kelima, poin yang pertama, operasional riset assignment metode. Untuk poin kedua, kasus minimasi penugasan metode Hunggarin. Yang ketiga, masalah penugasan dengan metode Hunggarin. Yang keenam, masalah penugasan. Yang ketujuh, metode transportasi. Yang kedelapan, supply chain management. Manfaatnya, banyak manfaat yang saya peroleh dari mengikuti mata kuliah manajemen operasi 2 khususnya secara daring. Yang keempat, apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Yang pertama, meringkas dan buat video record tentang kuliah perdana manajemen operasi lanjutan. Yang kedua, mencari video di YouTube tentang sejarah manajemen operasi, 3 video, dan membuat ringkasan serta buat video record. Yang ketiga, mencari materi 2 video yang membicarakan masalah metode peramalan dalam produksi melalui YouTube dan meringkas isi penjelasan dari kedua video tersebut serta buat video record. Yang keempat, mengerjakan soal tentang contoh soal moving averages. Yang kelima, menonton 3 video dan meringkas video serta buat video record tentang yang poin pertama, operasional riset assignment metode. Yang kedua, kasus minimasi penugasan metode Hunggarin. Yang ketiga, masalah penugasan dengan metode Hunggarin. Itu yang keenam, membuat PPT serta buat video record tentang masalah penugasan. Yang ketujuh, kuliah dengan menggunakan Zoom, materi tentang manajemen transportasi. Yang kedelapan, membuat video record tentang supply chain management. Yang kesembilan, membuat PPT tentang metode transportasi. Untuk soal yang kelima, bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kualitas kuliah manajemen operasi 2? Kuliah manajemen operasi 2 sangat membantu dalam mencari pengetahuan yang baru, di mana dalam setiap materinya selalu memberikan ide-ide yang bermanfaat. Platform yang digunakan yaitu WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan Facebook. Untuk soal bagian B, ini berkaitan dengan teori-teori manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal jawab. Untuk yang soal pertama, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Cara melakukan perencanaan produksi yaitu yang pertama, melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute, pekerjaan dan urutan operasi. Yang kedua, melakukan penjadwalan. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu, dan setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu untuk memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan
produksi lebih terkontrol. Yang ketiga, melakukan dispensing. Proses dispensing ini meliputi berbagai hal, seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lain yang diperlukan untuk produksi. Selain itu, ada perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan just in time dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi, sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan adalah: yang pertama, seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua, pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. Yang ketiga, barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembali. Yang keempat, kertas kerja bisa lebih simpel. Yang kelima, penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi. Misalnya, mengadakan promosi tambahan. Untuk soal yang ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertepatan di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan teknik transportasi NWC dan less cost atau biaya terendah. Dalam menjawab, jelaskan langkah-langkah pekerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25. Pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10. Pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Diketahui, pabrik A kapasitas pabrik 90, konsumen Cilegon kebutuhan 50. Pabrik B kapasitas pabrik 60, konsumen Serang kebutuhan 110. Pabrik C kapasitas pabrik 50, konsumen Pandeglang kebutuhan 40. Dengan ongkos pabrik A Cilegon 20, pabrik B Cilegon 15, pabrik C Cilegon 25, pabrik A Serang 5, pabrik B Serang 20, pabrik C Serang 10, pabrik A Pandeglang 8, pabrik B Pandeglang 10, pabrik C Pandeglang 19. Untuk yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner. Pabrik A Cilegon 20, pabrik A melayani Cilegon 50. Pabrik A Serang 5, pabrik A melayani Serang 40. Pabrik A Pandeglang 8, supply 90. Pabrik B Cilegon 15, pabrik B Serang 20, pabrik B melayani Serang 60. Pabrik B Pandeglang 10, supply 60. Pabrik C Cilegon 25, pabrik C Serang 10, pabrik C melayani Serang 10. Pabrik C Pandeglang 19, pabrik C melayani Pandeglang 40. Supply 50. Demand Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, supply 200. Jadi set make 50 kali 20, 40 ditambah 40 kali 5 ditambah 60 kali 20 ditambah 10 kali 10
ditambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Untuk yang kedua, metode LC atau less cost metode. Untuk pabrik A Cilegon 20, pabrik A Serang 5, pabrik A melayani Serang 90, pabrik A Pandeglang 8, suplai 90. Pabrik B Cilegon 15, pabrik B melayani Cilegon 20. Pabrik B Serang 20, pabrik B Pandeglang 10, pabrik B melayani Pandeglang 40, suplai 60. Pabrik C Cilegon 25, pabrik C melayani Cilegon 30. Pabrik C Serang 10, pabrik C melayani Serang 20. Pabrik C Pandeglang 19, suplai 50. Deman Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, suplai 200. Jadi set make 60 kali 5 tambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Untuk yang ketiga, metode FAM atau Vogel Approximation metode. Untuk pabrik A Cilegon 20, pabrik A Serang 5, pabrik A melayani Serang 60. Pabrik A Pandeglang 8, pabrik A melayani Pandeglang 30, suplai 90. Pabrik B Cilegon 15, pabrik B melayani Cilegon 50. Pabrik B Serang 20, pabrik B Pandeglang 10, pabrik B melayani Pandeglang 10, suplai 60. Pabrik C Cilegon 25, pabrik C Serang 10, pabrik C melayani Serang 50. Pabrik C Pandeglang 19, suplai 50. Deman Cilegon 50, Serang 110, Pandeglang 40, suplai 200. Jadi set make 60 kali 5 tambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Bagian C berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video-video manajemen operasi 2, ini mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa, teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Metode transportasi atau NWC Northwest Corner, Less Cost, FAM, Vogel Approximation metode, dan materi just in time. Makna dari kedua video tersebut adalah kita dapat mengetahui bagaimana sistem produksi just in time dan kita dapat mengetahui bagaimana perhitungan metode transportasi. Teori yang dijelaskan adalah tujuan sistem produksi just in time atau JIT untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas jumlah dalam produksi atau bisa disebut overproduction, dan metode transportasi yaitu tentang pemecahan masalah. Manfaat dan wawasan yang dapat diperoleh setelah menonton video-video tersebut adalah dapat kita simpulkan bahwa semua permasalahan dan persoalan apapun dapat diselesaikan dengan cara diperhitungkan terlebih dahulu agar kita bisa dapat hasil akhir yang baik. Baiklah, sekian jawaban UAS Manajemen Operasi 2 dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang dalam penyebutannya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.